Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin memperkenalkan pribadi saya dulu terlebih dahulu, yaitu saya bernama Nurul Amanah. Dan dalam Akademi Konselor ini yang bertransformasi menjadi Madrasah Keluarga.id, saya berperan sebagai anggotanya dalam organisasi tersebut. Baik, untuk diskusi pada hari ini, yaitu sesi ketiga pada jam 4 kali ini, saya akan memperkenalkan materi yang akan membahas diskusi pada sore ini. Oke, sebentar. Beliau bernama Pak Fadil, jadi biasa disebut dengan Pak Fadil. Baik, tunggu sebentar, saya akan tampilkan kurikulum vitae-nya dari beliau. Sudah muncul, Nurul? Oke, iya Pak, sudah muncul. Jadi pemateri kita hari ini bernama Ahmad Fadil. Beliau lahir di Tangerang pada 4 Juli 1990. Beralamat di Puri Kartika Banjarsari, Blok B7, nomor 10, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42123, yaitu. Jadi teman-teman atau ayah bunda di sini yang dekat rumahnya dengan beliau bisa mampir ke rumah beliau. Nah, pekerjaannya sekarang ini adalah dosen di UIN SMK Banten. Nah, beliau adalah penerjemah dari sekolah MA di MAPK Darussalam Ciamis. Beliau bersekolah madrasah aliyah di sana dan lulus pada tahun 1993. Lalu lanjut ke S1 di jurusan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo dengan lulusan pada tahun 1998. Masya Allah banget ya Bunda. Nah, S2-nya yaitu lanjut di jurusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Jakarta dengan lulus pada tahun 2002. Dan karyanya juga Masya Allah Bunda ya, banyak sekali, yaitu ini beberapa karyanya, yaitu yang pertama ada judulnya adalah Silahkan Terpesona. Masya Allah. Dari Hadaik Zatu Bahjah karya Aid Al-Korni. Lalu Pesona Al-Quran dari Khawatir Quraniyah karya Amr Al-Khalid, dan Haruskah Menderita Karena Agama dari Azmah Al-Wa'i Al-Dini karya Fahmi Huwaidi. Maaf Bunda, Ayah kalau ada kesalahan dalam penyebutan. Nah, semuanya itu diterbitkan oleh Sahara Publikasi. Oke, tanpa lebih lama lagi, saya akan mempersilahkan kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Fadil. Halo Pak Fadil? Halo? Ya. Saya langsung persilahkan kepada Bapak Fadil, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi thahirin wa ashabihil mujahidin. Amma ba'd.
Saudara-saudara, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saudara-saudara sekalian sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan kami ini, yaitu kelas berbagi keluarga yang diselenggarakan oleh Bintang Mulia Tama Institut bekerjasama dengan Akademi Konselor atau Madrasah Keluarga dari bagian dari Yayasan Morogen. Semoga upaya kita untuk muzakaroh, untuk belajar bersama, saling mengingatkan ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memang kami, saya dan istri, juga Nurul dan Jutana dari Akademi Konselor mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk muzakaroh di sini, bukan untuk kami mau mengajar. Kami yakin bahwa yang disampaikan ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah mengetahui, tapi jika lupa maka kami mengingatkan. Begitu juga dengan menyelenggarakan acara ini, kami berharap bahwa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga bersedia untuk mengingatkan kami bila melihat kami lupa dalam melaksanakan pesan-pesan yang sekarang kita diskusikan. Sebagaimana sudah direncanakan, kita pada sore hari ini akan membahas masalah konsep pendidikan anak dalam surah Luqman. Dan lewat panitia tadi, Saudari Nurul, saya sudah membagi dua tulisan, dua file, satu tentang sejarah Luqman, dan yang kedua tentang konsep pendidikan anak dalam surah Luqman. Sebagaimana dulu direncanakan bahwa kajian ini dimulai, istri saya ingin mengangkat kembali tema-tema yang pernah dari buku-buku yang pernah saya terjemahkan. Ini sumbernya salah satunya tadi yang sudah dikatakan, Pesona Al-Quran. Ya. Buku ini adalah buku yang paling saya ingat di antara buku-buku lain yang saya terjemahkan dari segi waktunya, karena berbarengan dengan peristiwa atau musibah yang besar di Indonesia, yaitu tsunami di Aceh tahun 2005 akhir. 2004 ya? Oh iya, 2004 akhir. Jadi saya menerjemahkan sambil menonton berita itu di televisi. Jadi kondisi psikologis atau hati yang sedih melihat musibah yang sedemikian besar itu secara pribadi untuk saya ya bisa sedikit teratasi dengan membaca atau menerjemahkan buku ini. Saya share lagi. Saya akan membahas dari ini nggak bisa ditawar gitu ya. Terus pada bilang ini kan Pak yang ikutin kaos Agus. Ya, mohon maaf, tunggu ini ya, tidak terbaca oleh saya. Baik, yang akan kita bicarakan pada hari ini temanya adalah pendidikan Luqman, dan poin-poinnya poros pendidikan dalam surah Luqman apa saja, kemudian urgensi kehangatan di dalam pendidikan anak, mengenalkan anak kepada kekuasaan Allah, dan jangan mengajarkan taklid buta kepada anak. Nah, itu poin-poin utamanya. Poin yang pertama tentang poros pendidikan anak dalam surah Luqman.
Amru Khalid di dalam buku Pesona Al-Quran ini mengatakan bahwa ada 6 poros pendidikan anak. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua bakti kepada orang tua, yang ketiga kesalihan individual dan sosial, yang keempat mengenalkan hakikat dunia, yang kelima akhlak atau sopan santun dan tata krama, dan yang keenam merencanakan pendidikan. Amru Khalid di dalam pendahuluan buku ini yang berjudul asli Al-Khawatir Al-Khawatir Al-Qur'aniyah, ya terjemahan bahasa Indonesianya menjadi Pesona Al-Quran. Mungkin masih ada ini di pasaran, saya nggak tahu gitu ya. Sudah lama sekali menerjemahkannya. Hampir berapa tahun lalu berarti? 16 tahun yang lalu. Mengatakan bahwa dia ingin menulis buku ini karena melihat bahwa umat Islam yang besar ini banyak yang terasingkan dari Al-Quran. Sebagaimana itu juga sudah dimuat di dalam Al-Quran. Inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Kaumku sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Membacanya saja mungkin jarang ya. Ini lebih mengingatkan kepada diri kita sendiri. Kemudian lebih dari membacanya, yang terpenting adalah memahami, kemudian yang ketiga mengamalkannya dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu ibarat mantra yang dianggap tetap ampuh, yang diimani oleh pembacanya sebagai sesuatu yang ampuh, walaupun maknanya tidak dimengerti. Ciri mantra kan memang seperti itu ya. Semakin dia tidak dipahami, semakin dia sakti. Kalau sebuah mantra maknanya itu sudah dimengerti, malah bisa terjadi keampuhannya berkurang. Nah, banyak di antara kita yang relasinya dengan Al-Quran juga seperti itu. Memang tidak salah sepenuhnya ya, karena membaca Al-Quran itu sendiri juga dijanjikan keutamaan dan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tentu saja untuk mendapatkan kebaikan yang lebih tinggi di dunia, baik pada tingkat pribadi, keluarga, bangsa, gitu. Juga nanti untuk kebaikan yang di akhirat, maka langkah-langkah yang selanjutnya harus dilakukan. Nah, di antaranya adalah yang terpenting adalah pemahaman sebagai dasar dari pengamalan. Nah, maka dia membuat tafsir ini dengan apa yang disebut sebagai tafsir tematik. Pak Amru Khalid berusaha mencari apa pesan utama pada setiap surah. Lantas dia mengambil masing-masing ayat di surah itu, menafsirkannya, dia pilih hanya ayat-ayat yang berkaitan erat dengan pesan utama tadi. Tidak menafsirkannya ayat per ayat. Jadi dalam buku yang tidak terlalu tebal ini, hanya 612 halaman, itu sudah jadi tafsir 30 jilid, karena tidak semua ayat ditafsirkan. Nah, untuk surah Luqman ini, pesan utamanya tadi adalah, ini adalah kurikulum pendidikan keluarga. Nah, isi kurikulum yang pertamanya adalah setiap orang tua harus mengajarkan tauhid kepada anak. Memang yang disebutkan di buku ini adalah masalah tauhid, tapi sebagaimana kita maklumi bahwa ilmu tauhid itu sama dengan ilmu akidah. Dia disebut sebagai ilmu tauhid karena di antara akidah atau rukun iman itu yang paling pentingnya adalah percaya kepada Allah, yaitu, dan di antara kepercayaan kepada Allah, salah mempercayai sifat-sifatnya, mempercayai bagaimana perbuatannya. Poin yang terpentingnya adalah mempercayai ketauhidannya. Maka ilmu ini disebut sebagai ilmu tauhid. Tapi pokok dari
Yang diajarkan ya di bawah judul mengajarkan akidah atau tauhid kepada anak ini, kita mengajarkan keseluruhan, yaitu mengajarkan masalah ketuhanan, kenabian, dan juga akhirat. Bagaimana cara orang tua bisa mengajarkan tauhid kepada anak ini? Kata Amrul Khalid, kita bisa mengajak anak-anak itu pesiar, piknik, ya, berwisata, jalan-jalan ke tempat-tempat di mana alam itu masih asri, atau ya di lingkungan yang tidak biasa dengan rutinitas kita sehari-hari. Ajak mereka ke pantai, ke gunung, atau kemana saja, ke taman, gitu ya, ke perkebunan, di mana anak bisa melihat keagungan serta kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin merasakan bahwa anak kecil ini cukup kritis, ya. Pertanyaan-pertanyaan mereka tentang akidah, tentang ketuhanan, kenabian, dan hari akhirat itu terkadang menyulitkan bagi orang tua untuk menjawabnya. Salah satu penyebab kesulitannya itu karena orang tua terkadang ingin memberikan penjelasan yang sederhana, gitu kan, menganggap anak ini ya daya tangkapnya belum tinggi. Menurut pengalaman saya, gitu ya, pribadi, dan saya juga melihat seorang teman, kita bisa menjelaskan kepada anak itu ya sesuai dengan pemahaman kita saja, secara ilmiah, gitu ya, seperti layaknya kepada orang dewasa. Gitu. Dijelaskan yang agak susah seperti itu, malah terkadang anak juga jadi cepat mengerti atau cepat berhenti bertanya. Cepat mengerti, insya Allah. Jadi semakin tertarik ya untuk bertanya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ya, maka dari itu kita harus berusaha meningkatkan pengetahuan kita juga tentang kenabian. Misalnya, ya ini salah satu yang saya perhatikan banyak sudah dilakukan di keluarga-keluarga Muslim, menjadikan dongeng-dongeng Nabi sebagai pengantar tidur anak. Kita menyiapkan juga buku-buku bacaan yang bagus untuk anak tentang kenabian ini. Kalau tentang akhirat, ya kita bisa mulai dengan misalnya saat mengajarkan anak membaca Al-Quran, juz ke-30 itu berisi banyak sekali penjelasan tentang hari akhirat. Maka kita bacakan ayatnya dan juga terjemahannya. Ya, pengalaman pribadi lagi, misalnya di antara konsep-konsep akhirat yang terus terkenang atau tertanam di pikiran saya adalah yang dibacakan orang tua dari terjemahan surah-surah di juz 30 itu. Jadi di sini Pak Amrul Khalid mengatakan bahwa di surah Luqman ini pendidikan kepada anak itu bisa yang teoritisnya sebagaimana pada ayat ke-13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Bagaimana kita menyampaikan hal ini kepada anak? Kita bisa memberikan komparasi, ya, perbandingan-perbandingan, bahwa segala sesuatu itu harus diberikan penilaian yang benar. Yang memberikan penilaian yang benar itu kita berikan namanya. Ya, misalnya sebagai manusia biasa kita menilai benda ini namanya meja, laptop, handphone, itu manusia biasa. Tapi misalnya untuk memberikan penilaian tentang sesuatu yang lebih besar itu katakanlah hakim di pengadilan, ada perselisihan, bagaimana putusan yang benar terhadap masalah itu. Nah, ini ada masalah yang lebih besar lagi. Apakah alam semesta secara keseluruhan ini itu diciptakan oleh Allah atau ada dengan sendirinya atau dengan konsep yang lain? Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah,
kesalahan penciptaan, kesalahan memberikan putusan dalam masalah itu lebih besar daripada kesalahan dalam memberikan penamaan. Ini meja, ini laptop, ini handphone. Kesalahan dalam memberikan putusan dalam masalah konflik-konflik sosial, kasus-kasus yang tadi contohnya oleh hakim. Nah, maka dari itu kata Ibnu Rushdi, wajar jika syirik itu disebut sebagai kezoliman yang paling besar. Karena syirik adalah salah memberikan putusan dalam masalah yang paling penting. Mengenali alam semesta ini termasuk kita di dalamnya, ini apa gitu kan. Nah, yang keputusan yang benar adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau dalam ungkapan yang lain, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah putusan yang benarnya. Melenceng dari keputusan itu adalah zulmun azim. Kezoliman yang sangat besar. Dan itu disebut sebagai kemusyrikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian poin penting berikutnya dalam pendidikan anak seperti diajarkan oleh surah Luqman adalah kita harus mengajarkan mereka berbakti kepada orang tua. Di sini Luqman mengajarkan anaknya untuk memahami jasa orang tua sehingga sang anak mengerti makna syukur, baik syukur kepada Allah maupun berterima kasih kepada orang tua. Tapi dalam perintah berbakti kepada orang tua ini di surah Luqman juga terkandung peringatan untuk tetap menjaga tauhid tadi, sehingga keduanya tidak bisa dipertentangkan. Orang misalnya bisa tetap menjaga tauhidnya, tapi tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya kalau dalam kasus yang orang tuanya berbeda keyakinan. Maksudnya sebagaimana diterangkan pada surah Luqman ayat 15 ini, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Tapi tetaplah pergauli kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara yang baik. Gitu. Jadi beda keyakinan itu tidak menjadi alasan untuk memilih salah satunya, berbakti kepada orang tua saja sehingga misalnya meninggalkan keyakinan yang benar, atau membela keyakinan saja sehingga memusuhi kedua orang tua. Al-Quran mengajarkan dua-duanya bisa dikerjakan. Pada bagian disuruh untuk meninggalkan keyakinan yang benar, jangan dituruti, tapi pada aspek-aspek yang lain, pergaulan duniawi tetap bergaul dengan baik kepada orang tua. Tapi ya buat sebagian besar kita, alhamdulillah, karena kita berasal dari keluarga muslim. Orang tua kita lah yang pertama-tama menjadi guru kita yang mengajarkan tauhid dan mengajarkan syariat Nabi Muhammad kepada kita. Ini tentu saja menjadi nikmat yang sangat besar bagi kita semua. Ya. Kemudian poin berikutnya dalam pendidikan surah Luqman ini adalah urgensi ibadah yang positif dalam kehidupan. Itu yang tertulis di dalam buku terjemahan. Dalam ungkapan yang lain, poin ini adalah menanamkan kesolihan individual dan sosial. Maksudnya anak ini harus ditanamkan, dibiasakan untuk baik dalam menjalankan ibadah mahdhoh maupun ibadah ghair mahdhoh. Ibadah yang membuat dirinya menjadi solih secara individual. Dia bisa mengerjakan toharoh, sholat, puasa, zakat, haji,
membaca Al-Quran dan yang lain-lain gitu ya, yang zikir itu adalah bagian dari kesolehan individual. Tapi dia juga harus menjadi anggota masyarakat yang baik, gitu, mempunyai maslahat dan manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Bisa berperan mulai dari usia dini, apalagi misalnya sudah kuliah, apalagi sudah dewasa, dalam aktivitas-aktivitas sosial. Orang tua yang sepatutnya mendukung kegiatan anak seperti itu. Misalnya anak mulai dari sekolah ada ekstra kurikuler ya, bahkan dari sebelum TK, dari PAUD pun sudah sekolah-sekolah sudah menanamkan ini. Pada hari-hari besar agama, misalnya mengumpulkan santunan seperti itu. Nah, ini adalah upaya untuk menanamkan kesalihan sosial, gitu kan? Sebagai orang tua kita bisa mendukung kegiatan sekolah seperti itu. Jika mereka sudah semakin tinggi sekolahnya, sudah SMP, SMA, ataupun kuliah, mereka sendiri bisa bergerak menjadi relawan, mengumpulkan dana setiap ada musibah dan sebagainya. Itu salah satu contoh, salah satu bentuk bahwa anak punya kesolihan sosial. Mungkin ada sikap sebaliknya gitu ya. Kenapa sih sekolah nih menarik dana gitu ya seperti ini kan memberatkan, ya itu kurang tepat menurut saya. Atau pada saat anak sudah kuliah, saat dia minta izin, mama, ayah, saya izin misalnya kalau dia kos minggu ini saya nggak pulang seperti biasa karena organisasi saya ada kegiatan baksos gitu ya. Itu dukung, itu izinkan oleh kita sebagai orang tua. Kemudian poin berikutnya adalah mengenalkan hakikat dunia kepada anak. Di sini maksudnya orang tua jangan membuat anaknya tergantung kepada orang tua. Baik dalam menjalankan aktivitas rutin setiap hari maupun dalam hal finansial, juga kemandirian yang lainnya. Banyak orang tua karena alasan sayang justru melayani segala sesuatu pada anaknya. Tidak memberikan anak misalnya tugas-tugas rumah tangga, menyapu, mencuci piring misalnya, kemudian buang sampah, apapun yang anak inginkan itu diberikan uangnya. Tidak boleh seperti itu karena nanti anak akan hidup sendiri gitu kan, dan dia harus dilatih, tidak bisa dibiarkan berjalan apa adanya. Di dalam surah Luqman ayat ke-17 ini Luqman berkata, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Wasbir 'ala ma asobak. Bersabarlah engkau menerima musibah, menerima segala sesuatu yang menimpa dirimu. Apalagi kalau misalnya disambungkan dengan bahwa tadi anak juga harus terlibat dalam dakwah sosial, maka untuk mengajarkan hal ini orang tua harus punya kesabaran yang sangat tinggi karena sikap positif dan jalan dakwah kata Amru Khalid ini penuh dengan berbagai masalah dan kesulitan. Ya tadi dalam contoh saya misalnya ya kita lebih sukanya praktis gitu ya, cepat. Kalau anak lambat ya sudah kita selesaikan. Kalau anak butuh dia rewel ya sudah penuhi uangnya. Sementara mengajarkan kemandirian ini
butuh kesabaran yang lebih tinggi. Kemudian poin berikutnya adalah etika dan tata krama. Pada ayat 18 dan 19 di sini yang dijadikan contoh sebagai etika dan tata krama itu tidak boleh sombong, ya, baik dalam berjalan maupun berbicara. Kalau kita berjalan di keramaian, jangan terlalu cepat. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, jangan mengangkat muka atau gestur-gestur tertentu yang menunjukkan kesombongan. Dan kalau berbicara, ajarkan anak untuk volumenya itu secukupnya, gitu, untuk bisa didengar oleh lawan bicara. Ya kalau perlu keras, itu kan mengangkat suara sebagai misalnya seperti orang yang sedang public speaking, ya dia harus jelas suaranya. Tapi kalau dalam obrolan-obrolan yang ya suara volume rendah juga bisa terdengar, tidak perlu berteriak-teriak. Yang keenam adalah mengajarkan anak untuk membuat rencana atau memiliki cita-cita dalam hidupnya. Waqsid fi masyika, itu artinya sederhanalah dalam berjalan. Tapi menurut Amrul Khalid, ini juga bisa berarti tentukan tujuan perjalananmu, perjalanan hidupmu, dan sasaran dari setiap langkah yang engkau lakukan. Jangan hidup seadanya, tapi harus memiliki target yang ingin dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, ya supaya ada banyak waktu untuk berinteraksi gitu. Ini baru setengah dari materinya, bagian yang berikutnya akan saya percepat. Unsur penting dalam pendidikan yang bisa kita temukan di dalam surah Luqman itu adalah diantaranya kehangatan relasi antara orang tua dengan anak. Di obrolan Luqman dengan anaknya itu, dia selalu mengatakan ya bunayya, duhai anakku. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya aqimis sholat. Begitu sepertinya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa Luqman ini adalah figur orang tua yang tenang, yang penuh kasih sayang, lembut gitu. Dan juga berteman, bersahabat dengan anak-anaknya. Nah, di sini kita perlu sadari bahwa rentang waktu kita sebagai orang tua bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kehidupan kepada anak sebagai ya katakanlah indoktrinisasi gitu ya. Itu sangat singkat, hanya pada golden age anak 1 sampai 7 atau paling lama sampai 15 tahun. 2 kali 7 tahun ya. 7 sampai 14 tahun gitu. Pada 7 tahun pertama itu anak sebagai raja, pada 7 tahun kedua anak sebagai ya sebutannya budak ya. Ya, tapi bukannya budak. Pada 7 tahun ketiga anak itu sudah menjadi mitra, sudah menjadi teman. Jadi anak sudah bisa diajakin ngobrol tentang apa yang kita inginkan sejak dia berusia lebih dari 14 tahun. Anak SMA gitu ya, dia masuk ke usia SMA, itu dia sudah bisa bukannya sudah bisa, bahkan dia sendiri ya merasa juga bahwa dirinya sudah mulai dewasa dan tidak mau lagi diperlakukan seperti anak-anak. Dia sudah punya pilihan-pilihan. Mulai dari misalnya yang paling umum adalah pilihan sekolah, ya. Apa kesukaan, apa minat bakatnya dia sudah mengetahui. Nah, di sini kehangatan itu ya pada pertumbuhan anak semakin besar,
bisa semakin berkurang sebenarnya, gitu ya. Karena anak juga maksud saya keakraban, kelekatan, kedekatan. Anak semakin luas pergaulannya, punya teman-teman di luar rumah. Akan tetapi, ya itu bisa diimbangi. Pada saat dia masih kecil, itu penuh dengan kehangatan dan pengajarannya lebih banyak ditanamkan dari orang tua. Kemudian semakin dia besar, keakrabannya itu, kelekatannya, maksud saya dari segi kuantitas ya, bukan dari segi kualitas, itu semakin berkurang. Kemudian dari segi cara penyampaiannya juga sudah semakin dialogis. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, poin penting yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak-anak kita adalah menanamkan mereka kesadaran, pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dan kekuasaan Allah. Karena tauhid dan akidah merupakan poros utama dalam pendidikan anak, maka surah Luqman ini menekankan masalah tauhid dalam banyak ayat. Dan itu juga harus kita tekankan dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang saya hormati, tauhid ini adalah dasar, fondasi kalau buat rumah yang di atasnya ada dinding-dinding yang berdiri. Dia tidak kelihatan tapi sangat penting. Kalau untuk pohon itu seperti akar. Yang terlihat adalah dahan dan daun serta buah-buahnya. Tapi tanpa akar yang kuat, maka pohon itu akan mudah roboh. Kalau di dalam pendidikan di UIN, IAIN misalnya, yang banyak mempelajari tauhid dan akidah ini namanya Fakultas Usuluddin gitu ya. Ini justru jadi fakultas yang katakanlah lebih sepi daripada fakultas yang lain. Karena memang ya misalnya itu nggak kelihatan pentingnya, dia tertanam. Nah, tapi di sini kita harus menyadari bahwa urgensi yang tidak terlihat itu, fondasi dan akar, itu sangat tinggi. Kemudian poin yang lain yang penting juga dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita itu adalah jangan membuat mereka taklid buta kepada kita sekalipun sebagai orang tuanya. Tapi ajari mereka untuk bisa menilai sesuatu berbasis data secara rasional dengan nalar. Al-Quran di surah Luqman ini dan juga banyak ayat-ayat di surah lain mencela orang-orang kafir karena mereka tidak kritis, tidak menggunakan akalnya, rasionya dengan benar, dengan bukti bahwa mereka berdalih kekafiran, kemusyrikan, atau ketidaksolehan mereka secara umum itu karena mengikuti orang tua dan tradisi masyarakat. Di dalam ayat 21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka menentang dan berdalih dengan mengatakan, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mau mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua kami, masyarakat, tradisi. Awalau kana syaiton yad'uhum ila azabis sa'ir. Apakah mereka tetap akan mengikuti orang tua mereka dan masyarakat tradisi itu kalau ternyata itu semua dipengaruhi oleh setan yang menyerukan mereka kepada azabis sa'ir, siksa api neraka yang menyala-nyala. Jadi kita sebagai orang tua harus menanamkan sense of responsibility, rasa tanggung jawab pada anak. Dia boleh menentukan target sendiri, membuat pilihan-pilihan sendiri. Nah,
kita dampingi mereka, kita dukung mereka, dan ya nanti kita dampingi juga misalnya pada di akhirnya gitu kan, bertanggung jawab atas perbuatannya itu dengan ya menyatakan bahwa ini adalah perbuatanmu yang engkau harus pikul akibatnya, harus bertanggung jawab. 2 poin lagi Bapak Ibu sekalian, kembali di akhir surah pengetahuan Allah ini diungkapkan. Di ayat 34 surah Luqman menyebutkan ada 5 masalah kegaiban yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah lah yang mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Wa yunazzilul ghaits. Allah lah yang menurunkan hujan. Ya, kita bisa memperkirakan hujan dengan mendung, tapi mendung yang sudah sangat pekat bisa jadi hujannya lantas tidak turun, atau terkadang ada hujan turun tanpa ada mendung sekalipun. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah lah yang paling mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Jadi walaupun teknologi sudah sangat berkembang, tapi yang kepastian yang benar-benar itu ya bisa kita ketahui setelah tapi mungkin ini juga tidak bertentangan apabila ya, misalnya teknologi manusia yang apa namanya USG ya, sudah 3 dimensi gitu kan, bisa lebih memprediksi lagi. Mungkin malah justru menjadi tantangan itu, bukan monopoli oleh Allah SWT. Wa ma tadri nafsum maza taksibu goda. Tiada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di negeri yang mana dia akan meninggal dunia. Ya ini salah satu maknanya adalah sikap positif kita dalam kehidupan. Mana yang ada di dalam kendali, di dalam perencanaan kita, mana yang di luar kendali kita. Ya, secara emosional mungkin karena ketidaktahuan kita di apa yang akan kita lakukan esok, kapan kita meninggal dunia, boleh jadi itu menjadi penghalang untuk melakukan sesuatu. Tapi dengan apa namanya iman kepada Allah, sikap positif, misalnya kalau contoh yang diberikan oleh Nabi, tanamlah pohon, gitu ya, meskipun esok akan kiamat. Kan kita tidak tahu besok bakal kiamat. Yang kita tahu adalah kita masih hidup hari ini dan harus terus melakukan kebajikan. Atau misalnya syariat berobat untuk orang yang sakit. Ya selama nafas masih ada di dalam badan, maka orang terus harus berjuang memperoleh kesembuhan, kesehatan. Karena hidup ini adalah nikmat. Kan? Misalnya kalau terjadi kasus ya setelah baru saja masuk ke rumah sakit gitu kan, dan akhirnya terkena obat biaya pengobatan yang besar lalu meninggal, ada yang ngomong nah yang seperti itu omongan yang salah. Kita nggak tahu kapan meninggalnya. Selama dia masih hidup harus diusahakan kesembuhannya. Yang terakhir adalah kebijaksanaan Luqman. Jadi tadi ayat Al-Quran, ayat surah Luqman ini diawali dengan Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim. Ada kata hakim, hikmah. Hakim adalah yang maha bijaksana di sini. Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Lantas pada saat mau bercerita tentang Luqman ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya, Allah juga menyebut kata hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan hikmah, kebijaksanaan.
atau filosofi, filsafat kepada Luqman. Nah, jadi Luqman ini mengajarkan kepada anak-anaknya dengan penuh kebijaksanaan apa yang menjadi intisari pengetahuan dan pengalaman hidupnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, demikian beberapa poin yang bisa kita petik, bisa kita pelajari dari metode Luqman dalam mengajar atau dalam mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan kita bisa meresapi poin-poin penting yang ada di dalam surah ini dan memberikan kepada anak-anak kita. Semoga Allah membantu kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nurul. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fadil yang sudah menyampaikan pembahasan pada hari ini. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi tanya-jawab. Bagi ayah bunda yang mau bertanya bisa langsung diketik di kolom chat atau bisa juga unmute-nya dibuka biar lebih interaktif. Oh ya, sekarang sudah ada yang bertanya. Baik, saya buka. Dari Bunda Nur Mujana, izin bertanya, bagaimana menurut Bapak jika ada orang tua yang tidak maksimal dalam mendidik anaknya dikarenakan sibuk bekerja? Baik, Pak Fadil, mau langsung dijawab? Ya. Baik. Terima kasih kepada Teh Nur Mujana. Ini sama dengan Nurul ya, dari UIN juga. Alumni tahun berapa Nur Mujana ini? Dari sudut pandang orang tua, maka si orang tua ini sudah melakukan kesalahan ya. Ya, kalau kita memandang kepada si orang tua maksud saya. Kalau kita memandang kepada orang tuanya bahwa dia tidak mendidik anaknya karena sibuk bekerja, jelas dia sudah melakukan kesalahan. Karena pekerjaan itu sebenarnya dilakukan juga untuk bisa mendidik anak. Kemudian yang kedua, sebenarnya kesibukan pekerjaan itu berbatas waktu atau bisa diatur waktunya. Pekerjaan sebagai orang kantoran, pegawai negeri atau swasta, yaitu siang hari, malam sudah di rumah. Pekerjaan orang berdagang, orang bertani, atau ya wira swasta apapun, itu ada batas waktunya. Maka dia harus pintar menyediakan waktu juga bagi anak-anak. Kalau kita baca buku sosiologi, misalnya peralihan masyarakat dari masyarakat agraris ke industri, lantas ke zaman sekarang, masyarakat agraris itu adalah masyarakat yang orang tua dan anak memiliki waktu paling besar untuk bersama-sama. Karena menanam, ya bertani, bercocok tanam, lantas ditinggalkan kan, hanya mengurus pupuk, air, menjaga dari rumput atau binatang seperti itu. Karena itu cirinya mereka. Tapi begitu masyarakat industri, pabrik, di sini waktu untuk anak menjadi lebih sedikit. Tapi tetap bahkan di zaman informasi seperti sekarang ini, ya, di mana pekerjaan orang tua secara fisik bisa semakin berjauhan dengan anaknya, itu perhatian kepada anak ternyata ada jalannya, yaitu alat-alat teknologi yang semakin canggih. Ya, dulu saya 93 sampai 98 Nurul di Kairo itu sulit untuk berkomunikasi karena yang ada cuma telepon ya. Tapi zaman sekarang kan
sudah bisa video call dan sebagainya, itu semakin membuat jadi dekat antara orang tua dan anak walaupun jaraknya berjauhan. Seperti itu Nur Mujana. Nah, tapi kalau kita memandang kepada anaknya, gitu ya, maka setiap manusia itu adalah makhluk-makhluk yang survivalnya sangat tinggi, gitu. Dia ya demi mulai dari misalnya hasrat yang paling dasarnya, kalau lapar maka dia makan, kalau dia haus maka dia minum, kalau dia tidak tahu maka dia belajar. Itu sudah tertanam pada goriza masing-masing manusia. Maka kalau kita melihat ke anak ini, walaupun dia tidak diperhatikan orang tuanya, tapi ya misalnya karena rahmat Allah tentu saja ya, juga karena misalnya ada kebaikan-kebaikan yang bisa ditangkap oleh anak itu lewat pengamatan dia di mana, dia tetap bisa menjadi baik, punya semangat belajar yang tinggi misalnya seperti itu, dan tetap akhirnya bisa menjadi manusia makhluk sosial yang baik. Menurut saya seperti itu. Jadi sekali lagi ringkasnya, orang tuanya jelas bersalah, tapi anaknya dengan naluri untuk survive-nya itu bisa tetap menjadi manusia yang baik. Begitu. Silakan Nurul. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fadil yang telah memberikan jawabannya. Semoga Bunda Nur Mujana puas dengan jawaban beliau. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu di sini namanya tidak terlihat ya. Jadi pertanyaannya adalah minta dijelaskan kembali poin kedua, unsur penting dalam pendidikan yaitu menanamkan ma'rifatullah. Silahkan Bapak Fadil menjelaskannya. Halo Pak. Baik, bagi ayah bunda yang ingin bertanya bisa langsung diketik di kolom chatnya ya, chat yang di Zoom. Ya, baik. Sebenarnya ma'rifatullah itu atau mengenal Allah, bertauhid dengan benar, mengetahui sifat-sifatnya, kemudian mengetahui bahwa Allah itu mengutus Rasul, punya makhluk malaikat yang tugasnya bermacam-macam, diantaranya mendampingi manusia, mencatat amal kebaikan dan keburukannya, dan selanjutnya itu semua ya termasuk misalnya salah satu bagian yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini sebagai pengantar bagi kehidupan akhirat, di mana di dunia ini manusia hanya bekerja saja, tidak mendapatkan balasan yang sesungguhnya. Kalaupun ada balasan dari pekerjaan, itu semuanya masih tetap ujian dari Allah. Sementara nanti ada negeri yang berikutnya, yaitu akhirat, sebagai negeri balasan. Itu semua yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Akidah Islam, rukun iman, usuluddin, sebutan yang lainnya, dasar-dasar keagamaan. Itu sangat penting untuk ditanamkan kepada anak. Ya, tentu saja dalam ungkapan peribahasa Arab ada disebut faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Seperti teko yang kosong nggak bisa dipakai mengisi gelas yang kosong. Ada gelas kosong, teko juga kosong. Bagaimana teko kosong ini mengisi ke gelas yang kosong? Nggak mungkin. Kita adalah teko itu. Anak ya dalam ilustrasi ini itu adalah gelasnya. Walaupun dalam teori pendidikan misalnya tidak seperti itu juga. Tapi di sini yang saya mau maksud adalah
kita sebagai orang tua dulu yang berusaha meresapi rukun iman itu. Sejak kecil kita diajari oleh orang tua kita kebaikan-kebaikan. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian lebih besar kita diajar baca Iqra, sholat, bacaan sholatnya disuruh oleh orang tua kita agar kita hafal. Kita diingatkan untuk terus baca Al-Quran. Ba'da maghrib, ba'da subuh, orang tua kita menyuruh kita baca Quran. Tapi kalau pengetahuan kita berhenti hanya sampai di situ, maka hanya itu juga yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. La ilaha illallahnya hanya la ilaha illallah berupa bacaan. Kita bisa menerjemahkannya. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita meningkatkan pemahaman kita terhadap hal tersebut, makna la ilaha illallah itu kita perdalam, misalnya jadi kita memahami la ilaha illallah itu tidak ada yang benar-benar menentukan sesuatu kecuali Allah. Maka kita bisa juga menjadikan itu dasar dalam dialog kita kepada anak. Anak misalnya setelah lulus SMP atau lulus SMA ingin masuk ke prodi idamannya ini, gitu kan? Kemudian dia gagal, belum lulus, gitu ya. Nah, ini la ilaha illallah sebagai pegangan hidup kita, bisa kita ingatkan ke anak yang usia SMA tersebut. Allah lah yang menentukan. Manusia berusaha, manusia punya rencana, dan selanjutnya. Begitu juga dalam aspek-aspek akidah yang lain. Masalah kenabian misalnya, bahwa Nabi ini, ya kita membaca sholawat kepada beliau saja sudah sangat baik, fadilahnya sangat tinggi. Akan tetapi kita harus menjadikan Rasulullah kan sebagai teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah aspek profesional. Kalau kita menjadi pedagang, maka kita berdagang mengikuti hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya ini masih termasuk dalam bagian menanamkan ma'rifatullah dan lanjutannya. Maka dari bidang apapun latar belakang kita, maka pada saat kita melakukan profesi itu, kita berusaha mencari pedomannya, tuntunannya dari ajaran-ajaran agama. Jadi kita belajar terlebih dahulu, kemudian kita menanamkan, mengajarkan, meneladankan hal itu kepada anak-anak kita. Ya, mungkin ini yang terakhir bagian ini, itu tidak berarti bahwa anak harus menjadi ahli agama ya, sekolah ke pesantren dan selanjutnya. Itu bagus, saya sangat mendukung. Tapi pengertian mendidikkan atau menanamkan ma'rifatullah itu tidak dalam pengertian sempit seperti itu. Itu adalah ya, ilmu dan pemahamannya ini yang kemudian menjadi dasar untuk amalan. Yang pengamalannya itu bisa dilakukan oleh manusia dalam berbagai profesi yang dia kerjakan. Nurul, lagi kemana Nurul? Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bunda Tia Sulistiani. Mengenai seberapa penting peran ibu dalam mendidik anak jika anak dititipkan kepada nenek atau kakek atau perawat bayi, dalam arti di sini ibu bekerja di pagi hingga sore. Mohon tanggapannya ya Pak. Silahkan Bapak Fadil. Tia Sulistiani, ibu dan
ayah dua-duanya sangat penting ya untuk pendidikan anak, termasuk juga keluarga besar dari kita, gitu ya. Berarti kakek nenek dari pihak suami maupun dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Juga masyarakat. Di dalam sebuah ungkapan katanya diperlukan satu kampung untuk mendidik seorang anak. Oleh karena itu ada magang dalam konsep-konsep pendidikan terbaru yang dikembangkan di beberapa komunitas ini, justru dianjurkan misalnya untuk melakukan pemagangan. Itu berarti memang di sini satu poin yang pertama adalah subjek pendidik bagi anak kita itu yang utama adalah ayah dan ibu, kemudian di luar itu masih banyak lagi keluarga besar, guru-guru, masyarakat, dan misalnya orang-orang yang kita kenal memiliki keterampilan tertentu yang kita seperti pesantren ya, tapi bukannya ke lembaga pesantren, tapi kita magangkan anak kita ke sana supaya bisa belajar di situ. Itu yang pertama. Yang kedua berarti harus ada perencanaan yang matang. Desain komunikasi ya dari pembahasan yang sebelumnya antara ayah dan ibu yang dua-duanya bekerja. Ya, ini nikmat Allah juga kan bisa bagi seorang ibu bahwa dia punya kesempatan bermaslahat dan bermanfaat bagi masyarakat lewat pekerjaannya. Itu sesuatu yang harus disyukuri, gitu ya, bukan dijadikan sebagai hambatan, rintangan bagi dirinya. Nah, bahwa lantas waktu dia berkumpul bersama anak menjadi berkurang, ini bisa diatasi dengan bahwa yang penting pertama bukan kuantitas, bisa seperti itu, tapi kualitas. Yang kedua adalah pengaturan yang baik antara suami dan istri. Dan juga tadi pihak-pihak yang lain, kakek nenek atau perawat bayi yang dilibatkan. Gitu. Memang kita masih menginginkan misalnya ada perubahan secara struktural ya perundang-undangan. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain, seperti misalnya Amerika Serikat ya, yang bukan negara agama, atau Iran. Saya mengetahui karena ada 2 teman saya yang tinggal di sana, dan dia mendapatkan cuti karena istrinya melahirkan. Kemudian pada waktu menyusui juga sudah masuk kerja kembali, itu waktu kerjanya tidak langsung otomatis sama dengan yang tidak punya anak bayi. Selama itu belum bisa terwujud di negara kita, maka ya kepandaian antara suami dan istri bersiasat mengatur waktu yang sebanyak mungkin di antara waktu yang dipakai untuk bekerja ini yang sangat penting. Saya pikir ini masih bisa diupayakan ya. Apalagi misalnya kalau ya lihat kemungkinan-kemungkinan yang lain, apakah sang perawat bayi ini bisa juga ikut berangkat ke tempat kerja, misalnya seperti itu. Kalau sang ibunya yang nggak bisa, berarti perawat bayinya. Jika memungkinkan misalnya. Itu hanya contoh saja Ibu Tia Sulistia. Poin utamanya adalah memang keterlibatan banyak pihak untuk pendidikan anak itu sesuatu yang wajar, malah harus dirancang juga. Kemudian yang kedua, bahwa ibu yang bekerja itu adalah nikmat dan kekurangannya bisa diatasi dengan dialog dan desain atau perencanaan yang baik dengan suaminya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Fadil yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, Ayah Bunda masih ada yang ingin bertanya. Kita beri waktu beberapa menit.
Punten Pak, kalau Nurul sendiri yang bertanya boleh tidak Pak? Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi gini Pak, Nurul mau bertanya, apakah efektif mengeraskan suara kepada anak dengan tujuan memerintah agar anak itu nurut, gitu Pak? Ya, terima kasih, luar biasa. Efektif kalau dari segi pekerjaannya lantas dikerjakan. Ya, itu sudah bawaan gitu ya. Setiap orang akan seperti itu. Tapi tidak efektif untuk sesuatu yang lebih jauh, untuk pendidikan untuk pendidikan itu sendiri. Efektifnya hanya untuk pekerjaan tadi, pekerjaan itu jadi dikerjain, gitu kan. Cuci piring, piringnya jadi dicuci, nyapu, lantainya jadi disapu dan selanjutnya. Akan tetapi bahwa misalnya pekerjaan itu lantas bisa dikerjakan sesuai dengan kesadaran, kerelaan dari sang anak, rasa tanggung jawab, rasa memiliki, saya agak menyaksikan itu bisa diwujudkan dengan suara keras, dengan teriakan. Jadi apa? Kalau berbagi boleh ya, pengalaman pribadi ini bukannya teori. Salah satu sifat saya, kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya nggak mau diteriakin untuk mengerjakan itu, gitu kan. Hanya saja memang mungkin waktunya tidak berbarengan dengan nah saya pikir karena saya punya pikiran seperti itu, orang lain juga sama. Maka yang saya sukai adalah tanya, ini kalau sudah disuruh kapan mau dikerjakannya berdasarkan jadwalmu, itu Nurul. Gitu. Jadwalmu sekarang sedang mengerjakan apa? Penting banget. Diajakin ngobrol terus gitu. Disamperin itu apa sih? Didatengin, didekati. Ya, mohon maaf pilihan bahasanya. Didekati, dihampiri gitu ya. Ditanya, kok belum juga dikerjakan nih apa yang diminta? Itu sedang mengerjakan apa sih? Bahkan kalau misalnya yang sedang dikerjakan oleh anak itu sangat penting, ya sudah. Tadi yang harus dikerjakan itu ditinggalkan dulu, lantas orang tuanya ikut serta mengerjakan atau mendampingi apa yang dikerjakan oleh anak. Jadi begini pikiran saya, ini juga pandangan pribadi lagi, mohon maaf. Bahwa kesempatan kita bersama dengan anak itu sebentar tadi, 14, 21 tahun. Setelah 21 tahun, anak akan punya kehidupan sendiri. Jadi sayang sekali kalau ada teriakan-teriakan pada kondisi yang sebentar itu. Itu satu aspek. Tapi saya pun menyadari bahwa tidak semua teriakan itu berasal dari motivasi yang buruk. Jadi pendisiplinan itu memang tidak semuanya dengan bunga gitu ya. Tidak semuanya reward, tapi ada punishment juga dalam pendidikan seperti itu. Maka jika memang diperlukan ya dengan kadar yang tepat itu masih boleh dilakukan. Alhasil tapi tetap ya yang terbesarnya itu adalah dialog kelembutan seperti itu. Sementara teriakan dan marahan dan selanjutnya ya terus bagian dari hukuman itu pada bagian yang porsinya tidak terlalu besar juga diberikan lewat pertimbangan yang benar-benar sudah matang. Gitu Nurul. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, bagi ayah bunda ada yang masih ingin bertanya? Bagaimana Pak? Apa dikasih waktu dulu beberapa menit? Iya. Boleh sekarang secara interaktif gitu ya. Di unmute kalau ada yang ingin bertanya lewat berbicara juga. Gitu. Nur Mujana, Angga, Ibu Santi, Teh Santi, dan lain-lainnya silakan.
Ya, silakan. Ya. Tuh, Nur Mujana sudah angkat tangan. Assalamualaikum Kak Nurul. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Fadil dan Bunda Ulfa. Waalaikumsalam. Iya, Bapak Fadil. Jadi di sini aku mau bertanya berhubungan tentang tenaga pengajar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya madrasah pertama itu adalah ibu dan keluarga memiliki peranan penting dalam mendidik anaknya. Namun karena dampak corona ini, otomatis pembelajaran ini prosesnya itu melalui daring atau Zoom. Nah, dari daring ini banyak sekali yang berakibat, maksudnya membuat orang tua kewalahan dalam mengatasi atau mengajari anak-anaknya dalam belajar. Jadi pertanyaannya adalah, kesiapan orang tua yang seperti apa sih dalam agar orang tua itu mampu dalam mendidik anak seperti itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Nur ya. Ya, pertama-tama tentu saja persiapan kesadaran ya, bahwa meskipun orang tua sudah menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tertentu, bahkan misalnya ke sekolah berasrama dan pesantren, penanggung jawab pendidikan yang utama terhadap anak-anak itu tetap ada di pundak orang tua gitu ya. Ini harus kembali lagi disadari, apalagi kalau misalnya anak memang sebelum pandemi kemarin juga sekolahnya itu sekolah masih tetap tinggal di rumah. Jadi tanggung jawab pendidikan kepada guru kan memang hanya pada jam belajar. Di luar jam belajar itu sudah tanggung jawab orang tua. Kemudian yang kedua, sebenarnya antara tatap muka dan kuliah online ini perbedaannya kalau menurut saya sih intinya hanya pada fasilitas ya, instrumen yang dipakai. Karena kita terbiasa dengan tatap muka dan orang itu biasa nyamannya dengan yang biasa gitu kan. Baik guru maupun orang tua. Guru kalau masuk ke kelas ya tinggal membawa badannya saja gitu ya, membawa persiapan buku-buku gitu, dia sudah tahu apa yang akan dia sampaikan, sudah ada di dirinya. Kalau dia perlu pendukung, menunjukkan kepada anak ini buku yang harus kamu baca lebih jauh, tinggal ditunjukkan seperti itu. Anak pun juga sama, orang tua apalagi gitu ya, terangkat bebannya. Nah, kondisi sekarang ini membebani baik kepada guru, anak maupun orang tua. Bahwa guru harus sekarang bisa membuat media belajar yang menarik. Sebab kalau dia hanya memberikan, materi akidah, iman kepada Allah ada di buku akidah halaman 10-23. Itu kayak ngasih tugas doang kan? Anak nggak mau seperti itu, anak maunya dijelaskan. Atau dia cari misalnya di YouTube, nih linknya silahkan tonton. Itu juga masih belum memuaskan bagi anak. Tetap harus ada interaksi minimal misalnya lewat teks saja seperti di WhatsApp grup kayak gitu. Jadi kalau seperti ini berarti persiapannya adalah baik guru, siswa, mahasiswa ataupun orang tua harus membekali diri dengan teknik gitu ya, penguasaan platform yang digunakan. Mau pakainya apa nih? Kan masing-masing sekolah berbeda. Ya, ada yang cukup dengan WhatsApp, ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai Zoom seperti itu. Nah, ya bukan hanya siswa dan orang tua yang kerepotan, kadang guru juga sama gitu. Kalau pakai WhatsApp dia bisa, tapi misalnya pakai Google Classroom itu masih banyak yang harus dipelajari. Gitu. Nah ini harus pertama karena semuanya masih asing, maka harus toleransi kalau masih ada kesulitan-kesulitan menurut saya seperti itu. Orang tua dan murid jangan terlalu galak sama guru. Nih gurunya aja nggak ngerti bagaimana pakai Classroom gitu kan, pakai Google Form aja misalnya belum bisa. Ya semuanya kan baru ketemu di saat sekarang ini. Kemudian yang kedua, pada kondisi sekarang ini yang perlu dipersiapkan juga adalah komitmen
Itu yang penting menurut saya. Tadi setelah kesadaran itu, orang tua berarti tugas dia mengawasi anaknya ini belajar menjadi lebih tinggi. Selain misalnya yang sudah jelas menyiapkan fasilitas ya, handphone, kuota, seperti itu sudah pasti. Masalah susah sinyal saya susah membahasnya kan, karena itu tanggung jawab bukan tanggung jawab pemerintah atau siapa. Maka saya bahas misalnya komitmen ini saja. Saat saat guru nggak bisa mengawasi apakah anak muridnya ini benar-benar belajar atau enggak, maka di situ orang tua yang harus berperan. Kan kuliah dengan WhatsApp, guru nggak tahu anak itu seperti apa, ya rebahan dan sebagainya bisa kan. Bahkan seperti sekarang kita pakai Zoom ini juga, gitu. Teh Nurmujana, Kang Angga, siapapun sini bisa mematikan kamera, lantas keluar dari kelas, gitu. Guru sudah nggak tahu lagi bahwa dia sedang sibuk menatap layar di sini berceramah, sementara siswa-siswanya cuma masang Zoom, setelah itu pergi gitu kan, main sepeda. Nah di sini komitmen dari orang tua gitu ya. Misalnya kalau tadi pertanyaan Teh Tia orang tua belajar, berarti juga harus ada yang lain. Misalnya si kakak atau siapa, atau misalnya belajar bersama di satu rumah dengan beberapa orang gitu ya. Mungkin sekarang kondisinya sudah new normal. Saya nggak tahu sih bagaimana semester depan ini ya. Sebagian sekolah kan sudah masuk lagi gitu, offline lagi. Jika tidak bisa misalnya, ya siapa yang bisa membuat bahwa si anak ini pada jam-jam belajar itu benar-benar belajar gitu. Itu ada komitmen. Ada yang bagus dari konsep merdeka belajarnya Nadiem gitu ya, bahwa itu bisa membuat memang belajar itu menjadi pilihan si pembelajar. Dia ingin belajar apa, itu lewat pilihannya, kesadarannya. Bagaimana cara dia belajar, gitu kan? Itu juga berdasarkan pilihan si siswa, si mahasiswa. Tinggal komitmen tadi, jujur, target-targetnya itu bahkan penilaian keberhasilan belajar pun bisa dilakukan oleh si siswa ini. Dia sudah berhasil belum menguasai ya silabus yang dia bikin sendiri itu gitu. Nah, jadi 3 hal yang perlu dipelajari, dipersiapkan menurut saya. Yang pertama adalah rasa tanggung jawab orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan yang utama. Kemudian yang kedua, penguasaan platform ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Tinggal mengikuti guru mau pakai apa, mau pakai WhatsApp, Classroom, Edmodo, Zoom, banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Dan tapi yang terpenting adalah yang ketiga, persiapan komitmen. Kita tetap mau belajar dalam kondisi yang susah seperti ini sekalipun. Maksudnya ada lagi sih seperti dukungan lembaga pendidikan gitu ya, berkaitan dengan problem yang pertama tadi. Bukan hanya sekolah, bukan hanya orang tua yang kesulitan, guru juga kesulitan. Jadi kalau misalnya ada wacana SPP diturunkan karena orang tua harus beli kuota buat anaknya, terpikir oleh saya bahwa pemerintah juga harus memikirkan menaikkan gaji guru, karena guru juga bertambah, gitu kan, beban penggunaan kuotanya. Baru adil di masyarakat ini kalau 2 wacana ini berjalan. Orang tua SPP-nya dikurangi, guru honornya dinaikin supaya bisa beli kuota. Tapi itu kayak mimpi gitu ya. Ya, selanjutnya Nurul silakan. Oke Pak, terima kasih. Bunda Ulfa sudah puas dengan jawabannya Bunda? Sudah, terima kasih Bapak Fadil atas jawabannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Ulfa juga ya. Pertanyaannya, mulai usia berapakah sebaiknya mengajarkan tata krama kepada anak? Silakan Pak, dijawab Pak.
Meladankan itu dari sebuah kejutan. Iya. Baik. Dalam pengajaran ini ada peneladanan ya. Peneladanan sebelum misalnya pembelajaran secara verbal. Nah, peneladanan ini ya sejak kalau konsep prenatal itu katanya sih bayi dalam kandungan pun bisa merasakan gitu. Jadi upaya kita dalam memberikan keteladanan ini ya bahkan bisa lebih jauh lagi sebenarnya. Bagaimana seorang yang belum berkeluarga itu berusaha pada pertemuan pertama kita kemarin memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, itu adalah bagian untuk pendidikan anak juga. Kita punya siroh, punya sejarah sebagai anak muda yang baik itu sebagai bagian dari pendidikan buat anak-anak kita. Ayah saya enggak neko-neko kok waktu masih mudanya dulu gitu kan, enggak macem-macem, maksud saya ya macem-macem neko-neko yang negatif seperti itu gitu ya. Ayah saya, ibu saya itu kreatif waktu masa mudanya. Nah, itu bagian dari pendidikan yang diteladankan, tidak diomongkan oleh orang tua kepada, iya, tidak diomongkan saja dari orang tua kepada anak-anaknya. Tapi kalau misalnya berupa ya pembiasaan, pendisiplinan, misalnya psikologi mengatakan ada saya lupa sekarang yaitu pendisiplinan toilet. Toilet training. Ya. Nah, Sudah umur setahun. Toilet training itu sudah dibiasakan pada usia setahun. Dikoreksi Nurul ya, kamu yang belajar psikologi pertumbuhan, psikologi perkembangan. Oh iya Pak. Ya, Pasti. itu umur berapa ya? Umur 1 tahun atau berapa? Bahwa anak sudah diupayakan tidak ngompol dan pakai pampersnya juga tidak 24 jam gitu ya. Ada bagian-bagian dia harus bisa ke toilet. Kemudian misalnya yaitu pendisiplinan ya, mulai dia menahan diri. Makan, tata cara makan. Sejak dia misalnya bisa ya sekaligus melatih motoriknya gitu ya. 1 tahun. Ya 1 tahun. Dulu pengalaman saya kayaknya anak yang pertama atau yang kedua. Yang kalau dia dilatih makan itu disediakan apa namanya koran atau alas gitu ya supaya praktis makanan yang tercecernya itu enggak tercecer kemana-mana gitu ya, hanya di tempat itu saja. Tapi itu mulai dilatih gitu ya sejak usia yang masih sangat kecil. Bahkan misalnya kalau orang lain yang kondisinya memungkinkan ada meja makan seperti itu gitu ya, dia punya tradisi makan bersama sekeluarga bahkan dengan yang lain-lainnya, anak yang masih bayi ini punya tempat duduk yang seperti itu kan, nah itu juga bisa dari sejak usia dini. Tata krama misalnya dia menjadi dulu masih pakai telepon ya, sekarang sudah pakai handphone bisa dibawa kemana-mana. Waktu masih menerima telepon misalnya diajari tata cara menerima telepon, halo gitu ya. Assalamualaikum, dengan siapa? Apa perlunya? Oh, tunggu sebentar, ayah saya, ibu saya sedang di sini, misalnya kayak gitu. Atau menerima tamu, seperti itu juga. Kemudian tata cara misalnya dia bermasyarakat, mulai dari ke masjid. Saya ingat, kalau pengalaman pribadi saya, masih sangat kecil anak saya ya, masih baru bisa berjalan, itu sudah saya ajak ke masjid, padahal dia perempuan. Ya, saya dudukan di samping saya, seperti itu. Ya, tapi saya jamin iya, tidak terlalu mengganggu kepada yang lain. Misalnya ambil sop di belakang atau di pojok dekat dinding dan dia memakai pampers gitu ya selama ke masjid itu insya Allah jadi nggak akan membuat najis seperti itu. Dan di rumah pun itu diajari adabnya. Nanti di masjid begini ya,
duduk dekat ayah misalnya, atau jangan, kalau mau jalan jangan jauh-jauh, jangan rame, jangan lari dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada pelanggaran, itu ada hukumannya juga, gitu. Karena dia nggak menuruti yang kemarin, misalnya ada kesepakatan gitu, ada perjanjian. Kalau nggak seperti ini nanti nggak boleh ikut. Karena dia ikut itu senang juga gitu kan, diajak jalan-jalan seperti itu. Nah, ya terkadang kita menganggap bahwa beberapa hal menjadi kenakalan, padahal itu kreativitas anak juga. Nah ini yang agak susah gitu. Seperti apa namanya, anak yang banyak bergerak gitu. Ada tamu tapi dia berlari-larian dan sebagainya. Apakah ini bagian dari kreativitas atau bagian dari iya, penyaluran energi atau suul adab seperti ini agak susah gitu ya. Jadi mungkin di sini ibu siapa, teteh siapa tadi? Ya kita sebagai orang tua punya prinsip-prinsip yang kita pegang, tapi dalam menerapkannya itu agak luas dengan memperhatikan kondisi. Misalnya pada kondisi yang sangat formal di mana anak tadi seperti dalam surah Luqman nggak boleh berlari-larian, maka itu harus ditanamkan benar-benar. Tapi masalah pada kondisi yang non formal, informal, pada pertemuan keluarga, dia bertemu dengan sepupunya gitu kan, sudah lama nggak bertemu dan memang nanti lantas pasti akan berlarian bermain-main, mungkin juga ya permakluman kita dibutuhkan di situ. Ya banyak hal ya gitu ya, memang sangat penting ini apa namanya. Nah, tadi istri saya membisikkan bahwa orang tua kita harus menjaga kemuliaan anak-anak kita. Ya, itu poin yang sangat penting. Jadi jangan sampai anak kita dimarahin misalnya oleh orang lain gitu kan. Tapi kalau orang lain marah, juga kita jangan marah sama orang lain yang memarahi. Gitu kan. Jika memang pada bagian-bagian yang perlu. Ya, ini terjadi ya pengalaman saya di masjid, misalnya sebagai ya laki-laki kan ke masjid ya, enggak ya. Nah, pernah terjadi seperti itu gitu kan, karena anaknya dimarahi waktu sholat itu lari-larian, ada jamaah yang lain yang marah-marahi, orang tuanya tersinggung, akhirnya anak dan orang tuanya jadi nggak berjamaah lagi. Nah, itu kan menurut saya salah juga, bahwa kondisi orang yang memarahi itu mungkin sedang ingin khusyuk gitu. Dan yang seperti itu. Jadi, walaupun misalnya kalau dalam hadis, ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun, tadi saya pikir, menurut pemahaman saya, itu nggak saklek umur 7 baru boleh diajak ke masjid. Gitu ya. Tapi tergantung kepada kesiapan kita sebagai orang tua dan anak dalam pendidikan. Juga misalnya melihat kondisi masyarakat sih, saya bisa membawa seperti itu misalnya karena musola atau masjid tempat saya biasa berjamaah agak cenderung menerima misalnya kondisi seperti itu. Misalnya yang seperti itu pun harus kita perhatikan begitu. Ya. Nurul. Iya, Pak. Ya. Jadi pada intinya tata krama itu diajarkan melalui kebiasaan keluarga ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya, sedari dini mungkin. Oke Pak, melihat waktunya sudah lewat 17.36, mungkin sampai sini aja Pak ya sisi diskusinya ya Pak. Ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Bapak? Baik, kembali saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman dan saudara-saudara sekalian di forum Zoom ini. Mudah-mudahan ya silaturahmi ini menjadi berjalan kepada kita yang kemarin sudah kenal dengan kami, bisa terus kenal. Yang belum kenal pun nanti kita bisa
berkenalan. Ya, mungkin sesi terakhir nanti ya, Nurul dan Yutana tidak sepenuhnya materi, kita bisa juga supaya hubungannya itu bisa lebih berbagi ceritanya. Ya masing-masing mungkin bicara 1, 2 atau sampai 3 menit. Kita bisa lebih mengenal supaya nanti kalau bertemu di kondisi normal juga kita sudah tahu gitu kan siapa nih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Bapak Fadil yang telah menyampaikan pembahasannya pada hari ini. Mungkin sampai sini aja sesi diskusi yang ketiga. Sesi keempatnya akan pada hari selanjutnya ya, pada hari Senin. Mungkin bisa kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini saja diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.